YouTuber, salam sehat. Itu tadi adalah beberapa koleksi dari sofa botik. Kami sebut botik karena 95% komponen yang kita gunakan untuk membuat sofa tersebut dari botol plastik. Botol yang biasa disabui wong nang di tengah lapangan, dilempar-lempar wong nang di dalan, dijual ya lagane juga enggak larang. Ternyata ketika kita bisa membuat sebuah karya, itu juga ada nilai jual. Karena itu sebaiknya jangan mudah membuang sampah, apalagi sampah plastik. Sampah plastik itu butuh 100 tahun baru bisa diurai. Artinya dalam waktu 100 tahun ini, orang membuang sampah plastik memiliki potensi dosa lingkungan karena kerusakan alam yang ditimbulkan sampah plastik yang mereka buang. Apalagi di Indonesia yang saat ini masih meningkati peringkat yang kedua kontribusi sampah terbesar di dunia setelah Cina. Apa kita mau meningkatkan peringkat ini menjadi peringkat satu? Apa kita akan terus membuang sampah? Apa kita mau bumi kita ini nantinya akan terpendam oleh sampah? Maka itu kita sadar lingkungan, kita recycle kembali sampah untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat. Di konten ini saya ingin katakan bahwa sampah itu tidak selamanya membawa musibah. Dengan sedikit sentuhan, sedikit kreativitas, maka sampah itu bisa mendatangkan berkah. Setidaknya ini yang kami lakukan dalam membangun usaha sofa botik. Semuanya itu berawal dari aktivitas kami sebagai kader lingkungan, di mana dalam setiap harinya program yang kita canangkan itu berdekatan dengan seputar sampah, seputar limbah, bagaimana limbah itu melalui instalasi penyaringan air limbah bisa bermanfaat, bagaimana sampah dapur itu bisa menjadi media tanam kompos air melalui program komposter, bagaimana sampah organik itu bisa menjadi energi alternatif, bagaimana ekonomi masyarakat itu bisa ikut tumbuh bergerak melalui program-program bank sampah. Di bank sampah inilah kemudian saya itu menemukan banyak sekali botol plastik yang memotivasi kami untuk berpikir bagaimana caranya supaya botol plastik ini bisa memiliki nilai jual yang lebih baik. Karena itu pada pertengahan di awal tahun 2019 kami memulai untuk membuat sofa botik, sofa yang terdiri dari botol plastik. Alhamdulillah, sofa botik ini kemudian mendapatkan perhatian dari masyarakat secara luas. Juga sempat mencuri perhatian media massa, sehingga pada akhir tahun 2019 saya beberapa kali diliput oleh media massa, baik Jawa Pos, JTV, SBO, Metro TV. Itu adalah media-media yang sempat meliput kegiatan kami. Dengan pemberitaan itu kemudian sofa botik ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Alhamdulillah saat ini sofa botik sudah bisa hadir di hampir seluruh daerah di Indonesia, karena kami memiliki mitra botik yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami terus memberikan edukasi, memberikan pendampingan secara berkelanjutan, sehingga dimanapun sofa botik ini diproduksi, baik di Kalimantan, Jambi, Gorontalo, Aceh, Sulawesi, kemudian Papua dan lain sebagainya, sofa botik semuanya memiliki kualitas, kekuatan, kerapian yang sama karena semuanya ada dalam satu komando. Kami semua sepakat botik adalah kegiatan yang sangat tepat, dengan modal sedikit berpotensi keuntungan selangit. Selangit itu karena apa? Karena ada dua hal keuntungan. Satu, kita mendapatkan ongkos ketika kita bekerja. Yang kedua yang membuat selangit itu adalah kita bisa berkontribusi dalam program pelestarian lingkungan. Selanjutnya marilah kita ikuti perjalanan kami mengembangkan sofa botik dalam satu liputan bersama Metro TV.
Sementara itu, prihatin banyaknya dijumpai sampah botol plastik mendorong seorang warga di Surabaya memanfaatkannya untuk dijadikan sofa bernilai jual yang tinggi. Dan untuk terobosan bisnis ini mampu menembus pasar Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, hingga Papua. Pemirsa, jika biasanya setelah kita minum air mineral di dalam botol ini, botolnya langsung dibuang begitu saja. Namun lain halnya dengan salah seorang warga kota Surabaya yang ia berhasil mengkreasikan botol ini digunakan untuk perabotan rumah tangga. Seperti apa inovasinya? Yuk ikut kami. Botol plastik bekas jika tidak diolah dengan baik maka akan sulit terurai dan bisa mencemar lingkungan. Hal itulah yang membuat Hoirul Huda atau yang akrab disapa Irul tergugah untuk mengolah sampah botol plastik menjadi barang bernilai ekonomis. Dan terinspirasi dari video tutorial di internet tentang cara mengolah plastik, ia pun berhasil berinovasi membuat perkakas rumah tangga yang diberi nama sofa boka atau botol bekas. Dan furniture sofa bekas ini menggunakan botol bekas air mineral berukuran 1,5 liter sebagai bahan utamanya. Botol bekas ini kan termasuk sampah yang sulit diurai. Jadi kemudian kami mencoba untuk browsing di internet, YouTube, di komunitas daur ulang dan lain sebagainya. Akhirnya menemukan sebuah hasil karya berupa sofa boka. Boka itu artinya botol bekas. Di ruang depan rumahnya, didukung Mulyo Mukti, Bapak Jerawat, Pakal Surabaya, ia dibantu 2 anggota keluarga yang mengumpulkan dan memilah sampah botol plastik. Botol plastik yang ia kumpulkan berasal dari bank sampah di kader lingkungan Kecamatan Pakal. Dalam sehari, pria yang berprofesi sebagai guru agama di salah satu sekolah swasta di Surabaya itu pun bisa mengumpulkan ratusan botol plastik bekas untuk dibuat bahan utama sofa. Untuk bagian kursi, dibutuhkan 19 botol plastik bekas, sedangkan meja dibutuhkan 37 botol. Setelah dipilah, kumpulan sampah tersebut dirangkai menjadi satu sehingga membentuk pola lingkaran dan direkatkan menggunakan lakban. Nah, ini pemirsa botol plastik yang telah dieratkan menjadi satu, nantinya ini akan di-finishing di bagian samping dengan bahan tambahan seperti busa, triplek, dan juga karton. Ayo Pak, kita lanjutkan lagi. Setelah dilapisi material tambahan seperti spons dan juga triplek, botol-botol yang berbentuk meja dan kursi bundar itu pun dilapisi kain sofa warna-warni sesuai dengan permintaan pelanggan. Dan alhasil jadilah sofa botol bekas yang cantik dan ramah lingkungan. Dalam sehari, Irul dan keluarganya bisa menyelesaikan 5 hingga 10 set sofa. Harga yang ditawarkan pun cukup ekonomis namun menjanjikan. Untuk satu set sofa boka yang terdiri dari 4 kursi dan 1 meja, ia jual dengan harga Rp950.000. Dan beberapa plastik bekas harga Rp300 per botolnya. Saat ini, Irul berhasil menerima omset lebih dari Rp25 juta per bulannya. Walaupun dirinya baru memulai bisnis olahan plastik di akhir tahun 2019 hingga awal tahun ini, ia sudah berhasil mengirimkan sofa buatannya di berbagai daerah seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jambi, hingga Papua. Sofa buatannya ternyata disukai oleh para pembeli. Selain unik dan ringan, namun juga ramah lingkungan. Sofa boka pun tidak hanya digunakan untuk mempercantik dekorasi rumah, melainkan juga untuk kebutuhan perkantoran. Seperti di kantor Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya yang telah memesan sofa boka untuk fasilitas ruang tunggu di kantornya. Walaupun dari sampah botol plastik bekas, Irul mengklaim bahwa sofa boka buatannya bisa awet hingga 10 tahun. Ia pun memberikan slogan bahwa sofa boka ini bisa seringan kasa namun kokoh seperti wajah. Dengan inovasinya tersebut, ia berharap kepada pemerintah untuk membantu karyanya agar bisa dijual dan digunakan di pusat perbelanjaan hingga di hotel-hotel sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Inilah pemirsa hasil dari pembuatan kursi dan meja dengan bahan dasar botol plastik. Nah, walaupun botol plastik ini seringan kasa, tapi kokoh seperti baja yang bisa awet hingga 10 tahun. Dari Surabaya, Fatma Ayu, Haris Ramadhani, Metro TV. Seperti itu perjalanan kami bersama si Botik. Jangan lupa jika kita semisi, silakan subscribe. Jangan lupa tutul loncengnya. Ben pas turu iso tangi.
Atau mungkin kalian kebetulan butuhkan tutorial bagaimana kami membuat segi 6 botik bulat, segi 4, 3/4 dan lain sebagainya, silahkan kunjungi di link berikut. Wassalam, salam zero waste.